Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saudaraku, berjumpa pagi ini hari Rabu tanggal 3 April dalam keadaan sehat walafiat. Semoga jamaah, terus agen, mitra kerja, sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah, dalam kesehatan, keafiatan, dalam curahan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa mari kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat, Nabi Muhammad SAW. Semoga saudaraku semuanya, kita, anak cucu kita, orang-orang yang kita sayangi, mendapatkan syafaatnya beliau. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan memberikan kabar khusus, kabarnya Abi alhamdulillah sehat walafiat saudaraku. Memang kapan hari beliau sakit, ya, beliau mungkin kecapean, terus kemudian mungkin juga kurang istirahat, atau mungkin salah makan atau gimana. Intinya beliau sekarang sudah kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah beliau puasanya juga lancar. Alhamdulillah acara buka puasa bersama juga di Rutan Solo, alhamdulillah lancar semuanya. Barakallah untuk jamaah yang sudah ikut berdonasi, untuk agen, untuk sahabat, untuk siapapun saja yang ikut berdonasi. Barakallah, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan keberkahan yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa saudaraku, puasa sudah hari ke-23. Ada yang hari ke-24, ada yang hari ke-23. Apapun itu, hari keberapapun itu, insya Allah tujuan kita tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbedaan itu biasa. Lebaran pun juga insya Allah kurang tahu tanggal berapa, ya intinya apapun itu semoga dengan Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan hikmah dari Ramadan ini yang sesungguhnya. Karena banyak sekali orang yang di luar sana Ramadan seperti biasa-biasa saja, Ramadan seperti hanya lewat-lewat saja, padahal sejatinya Ramadan ini sangatlah luar biasa. Banyak orang yang rela mengorbankan waktunya untuk sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua dengan orang-orang yang kita sayangi bukan hanya bisa mengikuti, bukan hanya bisa menjalankan ibadah di Ramadan tahun ini, akan tetapi untuk Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ya, Ramadan pasti akan datang setiap tahun. Ramadan pasti akan datang setiap tahun. Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah kita masih akan bisa sampai kepada Ramadan tahun depan? Tidak ada jaminan saudaraku. Ya, maka dari itu ayo maksimalkan Ramadan yang masih sudah tinggal beberapa hari ini. Maksimalkan saudaraku. Ini kebetulan saya dikirimi tulisan sama Abi. Beliau seperti biasa, beliau kan sangat suka sekali menulis, beliau sangat suka sekali, sangat cinta dengan mengarang. Kebetulan beliau kapan hari pinjam handphonenya petugas, terus kemudian mengetik tulisan, dikirimlah ke saya. Ini ada kaitannya dengan Ramadan, dan alhamdulillah beliau melakukan iktikaf di masjid sana. Alhamdulillah beliau diberikan kepercayaan oleh rutan sana untuk menjadi penasihat takmir, jadi aktif kegiatan-kegiatan di masjid di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau istiqomah ya saudaraku, bantu doa semoga beliau segera bebas. Ya saudaraku, segera bebas sehingga bisa bermanfaat untuk umat dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tulisannya tidak juga terlalu panjang, semoga bermanfaat. Agak berisik gak apa-apa ya, ada tukang di samping rumah. Ya saudaraku, judulnya ini Dimensi Batiniah Ramadan oleh Gus Nur. Tidak semua orang bisa memahami karomahnya bulan Ramadan, apalagi sampai merasakan getarannya.
Ibarat anak kecil usia 6 tahun atau balita, Anda kasih selembar cek senilai 1 triliun, maka pasti cek itu akan disobek-sobek. Anak balita atau anak kecil Anda kasih sertifikat, maka sertifikat itu akan dicoret-coret atau disobek. Kenapa? Karena anak kecil itu belum paham hakikat sebuah nilai. Lalu bagaimana dengan bulan suci Ramadan atau bulan agung ini? Bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang kebaikannya bagaikan ibadah 1000 bulan atau sekitar 83 tahun 4 bulan. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Ya, bagaimana dengan Anda? Ada orang yang menangis bahagia begitu bulan Ramadan tiba. Tapi ada juga yang cuek bebek, gak ngaruh apapun kepadanya. Kenapa bisa cuek dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan dianggap sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena dia seperti anak kecil atau balita yang sedang merobek-robek cek di tangannya. Padahal cek itu senilai ratusan juta atau triliunan. Anak kecil yang mencoret-coret sertifikat, padahal sertifikat itu adalah aset senilai 1 juta triliun. Sungguh mengenaskan manusia yang biasa-biasa saja pada bulan Ramadan. Padahal ngaji 1 ayat itu diganjar pahala ribuan kali lipat. Sholat malam diganjar ribuan kali lipat. Bahkan tidur pun diganjar pahala nilai ibadah. Bahkan mulut yang berpuasa dan berbau tidak sedap pun diganjar harum seharum minyak misik. Apalagi 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, ada orang kaya yang mematikan handphonenya, menutup usahanya, lalu total iktikaf di masjid 10 hari non-stop. Sholat dan ngaji Al-Quran non-stop 10 hari terakhir di masjid. Bahkan ada yang rela membayar mahal untuk umroh dan menghabiskan 10 malam terakhir di Masjid Nabawi, Madinah. Bahkan ada juga orang yang miskin tapi dia faham betul hakikat kemuliaan bulan Ramadan ini. Sehingga dia dan anak istrinya rela naik sepeda ontel berangkat asar menuju masjid. Buka di masjid, sholat asar di masjid, maghrib, isya, taraweh semuanya di masjid. Tahajud di masjid, membaca Al-Quran lalu pulang keesokan paginya. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Berapa surat, berapa juz sudah sampai detik ini? Berapa kali khatam? Berapa juz dalam sehari kita membaca Al-Quran? Berapa rakaat salat malam kita? Berapa rakaat salat malam Anda? Berapa butir tetes air mata yang Anda alirkan, yang Anda mengalir di sepertiga malam bulan Ramadan ini? Padahal kalau Anda tahu pada bulan inilah dosa masa lalumu, dosa masa kini, dan dosa yang akan datang akan diampuni semuanya. Padahal Anda belum tentu bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gus Nur, Muhasabah Rutan kelas 1 Surakarta. Inilah saudaraku tulisan dari Abi Gus Nur. Beliau mungkin di sana tidak merasakan berkumpul dengan keluarga, berbuka sahur dengan keluarga. Jadi mungkin terasa sekali betapa bulan suci Ramadan ini menggetarkan hati beliau, sehingga beliau membaca Al-Quran, khatam berkali-kali, terus kemudian sholat malamnya mungkin lebih padat lagi dibandingkan ketika tidak ditahan. Ya saudaraku, inilah Ramadan, bulan suci mulia yang Allah karuniakan kepada umat Islam, yang mana setiap tahun pasti akan selalu hadir. Akan tetapi tidak ada jaminan kita bisa sampai lagi di tahun-tahun berikutnya. Semoga saudaraku kita diberikan
umur yang berkah dalam ketaatan, dalam kesehatan, keafiatan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kecukupan, sehingga kita bisa sampai di Ramadan tahun depan, dan seterusnya, hingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatim. Barakallah saudaraku, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.